kayak ngomong-ngomong sendiri kayak apa ya, aku tuh bisa gitu, aku ntar bagus tampilnya, aku hari ini paling cantik gitu-gitu. Oke. Tapi yang diambil sama Gendis ini solo atau yang itu, yang grup itu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Iya. Wow. Terus kalau misalnya Kenapa? Jangan nangis, Gendis. Ini pertanyaan santai. Oke, kembali lagi bersama saya Andita Usya dalam podcast Berita Jatim, yakni Sobat Berita Jatim ya. Kita kedatangan tamu spesial, benar-benar dia itu sangat-sangat berprestasi ya di salah satu cabang olahraga renang. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana sih caranya dia bisa survive di cabang olahraga renang ini. Nanti kita bakalan berbincang-bincang selengkapnya ya sayang ya. Jadi untuk teman-teman kita perkenalan terlebih dahulu bersama ada di sini, ada siapa? Perkenalan dulu boleh? Halo semuanya, nama aku Gendis Syafira Irfaniar. Kalian bisa panggil aku Gendis. Aku berasal dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, masih deket-deket sini lah ya. Oke, Gendis, apa kabar? Baik Kak. Baik, ya ampun senyumnya manis sekali ya. Seperti apa ini namanya? Seperti namanya gitu ya. Gendis itu kan kalau bahasa Jawa itu kan artinya gula gitu ya. Jadi manis sekali. Gendis bisa diceritain sedikit pengalaman kamu atau kegiatan kamu jauh-jauh ini apa aja sih selain renang? Mungkin apa bisa dijelaskan, Gendis? Kesibukan aku sekarang itu selain latihan sekolah pastinya. Terus selain sekolah, apakah kamu ada latihan apa? Kan kamu akhir-akhir ini menang lomba ini ya, renang gitu-gitu ya, kejuaraan. Mungkin bisa dijelasin kesibukanmu ketika kamu latihan kah atau apa? Boleh dijelasin dulu? Kalau kesibukan latihan itu pasti harus fokus dulu ya Kak. Karena fokus itu biasanya kalau lomba itu kan paling dekat sekarang itu di bulan November itu ke Malaysia. Nah itu tuh aku harus fokus banget karena ada 3 nomor yang aku ikuti dalam perlombaan itu. Wow, banyak ya. Padahal ini masih dihitung belia juga ya. Maksudnya SMP nih, SMP tapi udah nggak skala nasional lagi. Sekarang udah mau ke internasional ya, mau ke Malaysia juga. Nah, untuk Gendis sendiri nih, dari kapan sih kamu itu menyukai cabang olahraga renang ini? Dari aku kelas mau naik kelas 7 SMP. Dari berarti baru-baru SMP ini ya, sekitar berapa tahun? Berarti 2 atau 3 tahunan ini ya. Nah, kamu pas waktu pertama kali terjun ke dunia olahraga berenang ini ada ketakutan kah atau memang kamu udah suka berenang kah atau gimana? Dulunya tuh waktu kecil emang pernah dilesin renang. Terus pernah berhenti, itu fokus ke non-akademik. Itu hobi, Kak. Itu hobinya aku tuh dulu nari, nyanyi musik gitu-gitu. Terus karena masuk sekolah SMP ini kan nggak bisa ya pakai jalur kayak gitu. Nah, akhirnya putar balik ke jalur renang. Oh gitu, alasannya karena emang pengen masuk ke SMP itu akhirnya nge-switch ya, yang awalnya sukanya nari akhirnya ke renang. Tapi pada akhirnya renang sekarang justru malah membawa kamu ya ke kejuaraan-kejuaraan yang sangat-sangat berprestasi itu ya. Tapi si Gendis ini kamu ada ritual atau apa ya, sesuatu yang harus dilakukan sebelum kamu melakukan lomba nggak? Kalau melakukan lomba sih pertama berdoa pasti Kak. Oke, berdoa. Terus kalau misalnya buat aku pribadi kalau mau turun lomba kan biasa kan deg-degan gitu kan, nervous. Itu biasa aku menyempatkan diri buat stretching, terus habis itu kayak ngomong-ngomong sendiri kayak apa ya, aku tuh bisa gitu, aku ntar bagus tampilnya, aku hari ini paling cantik gitu-gitu. Oke, emang cantik sih.
Tapi berarti kamu harus benar-benar memasukkan energi positif gitu ya, Iya, karena benar. itu juga pengaruh pas nanti kamu di perlombaan gitu ya. Benar. Nah, setahu aku nih cabang olahraga itu kan banyak ya. Nah, kamu pilih yang apa sih? Kan renang kan ada artistik dan mungkin gerak cepat dan lainnya. Kamu pilih di yang apa? Aku pilih di renang artistiknya, Kak. Di artistik. Nah, di antara itu kamu kenapa pilih yang artistik? Karena itu juga dari aku yang dulu suka nari, Oke. itu kan nyambung gitu, Kak. Oh, sama ada koreonya iya, gitu benar. ya. Nah, ada kesulitan nggak sih pas waktu kamu latihan itu? Kan sekarang nari aja, kalau nggak di air aja susah ya. Apalagi kalau misalnya di air. Nah, kamu ada waktu pertama kali terjun tuh ada kesusahan nggak sih? Pastinya ada. Terus beberapa gerakan tuh pasti ada yang aku kurang bisa, tapi harus tetap belajar terus sih. Oke, Dilatih nah terus. sekali latihan kira-kira sampai berapa jam? Atau kamu bisa menguasai satu gaya nih? Itu kan pasti banyak gayanya toh, artistik itu kan. Nah, itu kira-kira sampai berapa lama untuk waktunya? Kalau satu koreo itu bisa yang paling dikit itu bisa 3 bulanan. Wow, 3 bulanan ya, bulanan. lumayan ya. Iya. Tapi kamu pernah ngerasa nyerah nggak sih? Pas waktu latihan tuh, aduh aku capek coach, atau gimana gitu? Pasti pernah. Pasti pernah. Cuma pikir lagi kayak ke depannya kalau misalnya aku mau gini, itu aku harus berjuang dulu sekarang gitu. Oke, tapi apa sih bedanya sebetulnya untuk renang artistik dengan cabang olahraga renang yang lainnya? Ada perbedaan nggak menurut kamu? Perbedaannya beda di kalau misalnya renang artistik itu kan dia tuh fokus ke lenturannya, Kak, ke lenturannya. Terus kalau misalnya ada tim atau duet itu kan kekompakan gitu. Oke. Tapi yang diambil sama Gendis ini solo atau yang itu, yang grup itu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Iya. Wow, gokil. Tapi itu untuk latihannya tetap satu apa ini namanya, satu waktu atau berbeda-beda atau? Kadang berbeda-beda, Kak. Kadang berbeda-beda. Tapi kamu lebih enjoy yang mana? Atau dua-duanya sama-sama enjoy? Kalau pribadi sih lebih enjoy yang solo, nomor solo. Oke, wow, ini Gendis sangat-sangat berprestasi sih. Aku tadi lihat apa ini namanya portofolio kamu kan juga kayaknya juaranya nggak cukup satu, sampai berlembar-lembar gitu ya. Ada juara nasional dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan pas waktu kamu tampil ada nggak sih mungkin kegagalan atau kamu lupa gerakan atau kamu cedera pas waktu kamu di tengah-tengah lomba, mungkin bisa dijelasin Gendis? Kalau cedera sih enggak, kalau pernah lupa gerakan pernah. Cuma kan di situ posisinya nggak boleh ngeblank kan. Jadi benar, kayak kita benar. harus mau gerak apa langsung aja gerak gitu. Jadi Harus fokus ya iya, berarti. Harus fokus. Kalau misalnya ada yang ketinggalan atau apa, udah dilanjut aja. Karena jurinya juga nggak bakal tahu, Kak. Gitu. Oke, gitu. Nah, itu sekali pertandingan tuh durasinya berapa menit atau? 2 menit 15. 2 menit 15 Sekitaran segitu. ya. Tapi latihannya berbulan-bulan ya, Iya, 3 bulan. Wow banget nih. Selain prestasi besar ya, itu kan berarti termasuk prestasi besar ya, kamu juara nasional dan juga mungkin juara di daerah kamu ya, di Sidoarjo. Kamu ada nggak sih yang mungkin pengalaman-pengalaman kamu dulu yang kamu juga sebetulnya pengen juga dijadikan untuk prestasi besar, misalnya kayak nari tadi atau mungkin atau apa? Mungkin ada nggak prestasi-prestasi itu yang juga aku sebetulnya juga selain renang, ada juga prestasi yang pengen bisa aku besarin kayak gini, ada nggak? Kalau sejauh ini? Mungkin kalau dulu sih nyanyi ya, Kak. Nyanyi ya? Iya. Gini-gini udah cantik, pinter renang, sekarang nyanyi juga bisa. Nah, sebagai pelajar nih, kamu kan SMP ya, ini pasti kan main ya, pasti teman-teman di sana tuh main, terus ya hobi-hobinya tuh maksudnya kayak nggak bisa dikeluarin sampai menjadi mungkin juara seperti kamu gitu. Nah, kamu sebagai kamu nih, udah menjuarai banyak sekali, kamu ada kesusahan nggak sih membagi waktu antara pas waktu kamu latihan, pas waktu kamu main, pas waktu kamu lomba, ada kesusahan itu nggak? Kalau kesusahan sih enggak, soalnya jadwalnya udah diatur. Jadi
misal ditulis di papan atau di HP juga bisa. Itu jam segini waktunya ngapain, jam segini waktunya ngapain gitu. Biar gampang bagi waktunya. Berarti emang udah ada schedule-nya gitu Iya, ya. Kamu harusnya latihan kapan, terus kamu harus nugasnya itu kapan gitu. Tapi ada nggak sih teman kamu di sekolah kayak minta ajarin renang gitu-gitu? Ada nggak? Ada pasti. Ada banyak pasti. Ada. Terus gimana kamu responnya? Kayak seneng atau justru malah aduh beban Seneng. banget nih? Seneng sih kalau misalnya ada yang tertarik gitu sama renang indah. Karena kan di Jawa Timur ini renang indah masih sedikit banget Kak atletnya gitu. Oke, tapi kalau untuk koreografi ya berarti kan itu hubungannya kan karena artistik gitu kan. Nah, untuk gerakannya itu dari pelatihnya atau kamu sendiri yang kayak punya usul kah atau mungkin kamu lihat referensi terus akhirnya kamu ngerasa kayaknya gerakan ini cocok deh kalau dibawain pas lomba besok gitu. Kalau misalnya yang masih kecil gitu pasti dikarangin sama coachnya. Kalau udah seumuran aku itu pasti disuruh nyari lagu, nyari koreonya sendiri. Oh gitu, berarti kamu bener-bener latihannya udah sendiri ya. Cuman mungkin coachnya tuh kayak ngedampingin, terus mungkin ngelihat apa yang kurang, apa yang salah. Oke, tapi dari sekian banyaknya lomba nih yang pernah kamu juarain, ada nggak sih lomba yang menurut kamu itu susah banget latihannya itu kayak bener-bener menguras energi banget itu ada nggak? Ada. Apa itu? Boleh di-spill sedikit nggak? Yang latihan kali ini sih Kak, yang buat yang buat November itu. Itu kesusahannya di apa? Di gerakannya. Oh, di gerakannya. Itu udah mulai cari sendiri ya? Udah. Itu cari sendiri udah dari lomba kejurda. Oh, wow. Berarti hitungannya kalau untuk yang lomba ini udah berapa bulan kamu untuk latihan? Dari bulan apa? Juni kayaknya. Juni, oh ya, masih Juni akhir. 3 bulan lah ya. November ya, ini berangkat ke Malaysia gitu ya. Nah, kalau sehari penuh nih, kamu ada libur, nggak latihan sama sekali. Kalau disuruh pilih, kamu lebih milih liburan ke pantai atau ke gunung sih? Aku pengen tahu deh. Ke pantai. Ke pantai, tetap air ya, air nomor 1 ya, gitu. Tapi kamu nggak pengen coba cabang olahraga renang, mungkin yang lain, yang bukan artistik itu? Dulu pernah sebelumnya di renang yang cepat itu. Cuman kamu masih tetap kokoh ya di artistik ini atau gimana? Iya, karena peluangnya juga lebih besar di renang artistik Kak. Nah, pasti kan kamu juga sudah menjuarai banyak gitu kan, pasti nggak luput dari dukungan. Nah, seperti apa sih dukungan orang tua, mungkin teman-teman? Sangat mendukungkah atau bagaimana waktu pertama kali? Sangat mendukung kalau bagi aku. Apalagi kalau supportnya orang tua, doanya, terus habis itu effortnya itu Kak buat nganterin kita, terus biaya yang dikeluarkan juga. Tapi selama lomba gitu ngomong-ngomong nih, kamu ada pantangan yang nggak boleh dilakukan sebelum lomba. Misal 1 bulan sebelum lomba, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh melakukan ini. Ada nggak sih? Ada pasti. Ada pasti. Apa itu? Boleh di-spill sedikit? Makan pedas itu. Oh, itu pengaruh ya? Iya. Oh. Sebenarnya nggak boleh, terus juga kadang tuh minum es juga bisa. Kalau makanan pedas tuh pengaruhnya di apa memang kalau renang? Pernah dijelasin nggak sama coachnya kalau misal pantangannya nggak boleh makan pedas? Pernah dijelasin nggak? Atau emang nggak boleh nurut aja, nggak boleh? Oh, lebih ke itu ya berarti ya. Baru tahu sih aku kalau ternyata pedas itu ternyata suatu pantangan juga ya. Tapi kalau sebelum renang nih, sebelum kamu mulai lomba, ada nggak sih makanan-makanan yang kamu tuh kayak aku harus makan ini biar moodku itu jadi bagus, jadi nanti pas waktu perlombaan ya kamu jadi semangat, kamu jadi benar-benar fokus, ada nggak kira-kira? Apa? Nggak ada sih semuanya. Semuanya ya, pokoknya apapun makanan yang dikasih ya nggak apa-apa asalkan nggak pedas, terus asalkan nggak yang es tadi ya yang kamu bilang nggak boleh itu. Oke, mungkin ini
ada pertanyaan jawab cepat ya. Jadi kamu harus siap-siap, nggak boleh deg-degan nih. Nanti dijawab cepat ya. Terus nanti kalau misalnya kamu pengen menjelaskan, boleh dijelaskan sedikit ya. Gerakan favorit di renang artistik, gerakan apa itu? Gerakan maksudnya gitu? Gerakan favorit, koreo. Koreo. Hmm. Itu aku pribadi sih di Solo. Oke. Oh, di solonya ya. Solo. Terus lebih suka tampil solo, duet, atau tim? Semuanya suka, cuman karena aku sendiri tuh pengennya lebih ke Solo. Lebih ke solo ya, lebih nyaman ke solo Iya. gitu ya. Terus kostum warna terang atau gelap? Terang. Terang, lebih menyala gitu ya. Oke, musik cepat atau lambat untuk koreografi? Korea apa dulu, Kak? Koreo mungkin pas waktu kamu apa Solo ini? atau Solo, pas waktu solo. Kalau Solo lambat. Lebih ke lambat ya. Tapi kalau untuk koreo yang tim gitu cepat. lebih suka yang cepat. Oke. Selanjutnya, lebih seru tampil di indoor pool atau di outdoor pool? Di indoor. Di indoor, kenapa itu? Karena kalau outdoor itu apalagi kita kan nggak pakai kacamata nih, Kak. Nggak pakai kacamata, terus kita cuma pakai nose clip, dan kalau menghadap ke atas kan pasti kena matahari silau. Silau. Oke. Tapi di beberapa kejuaraan untuk lombanya lebih banyak yang indoor atau? Lebih banyak yang indoor. Lebih banyak yang indoor. Oke, selanjutnya. Senyum wajib saat tampil, iya atau tidak? Iya, Sangat pasti. ya. Berarti kamu harus benar-benar jaga mood banget ya berarti Iya, ya. Oke. Latihan paling suka sinkronisasi tim atau koreografi individu? Koreografi individu. Seperti lagi-lagi ya, sukanya lebih ke solo gitu ya. Karena mungkin lebih nyaman, terus habis itu koordinasinya juga nggak yang terlalu banyak kan kalau tim kan. Jadi kita harus menyesuaikan juga agak rumit gitu ya. Nah, kalau cuman bisa pilih satu nih, stamina atau fleksibilitas? Ayo, dek. Ayo, kamu lebih pilih mana itu? Hanya boleh pilih satu ya ini, nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh dua-duanya, Kak? Nggak boleh, harus pilih satu. Yang paling menurut kamu paling penting, stamina atau fleksibilitas? Stamina ya, stamina memang harus dijaga gitu ya. Lebih pilih kompetensi nasional atau internasional? Internasional. Karena lebih seru, terus dapat banyak pengalaman dari orang-orang luar. Oh gitu ya, tapi setelah ini ya bakalan Iya, ada. Kapan itu? November. Di November, oke. Idola atlet renang artistik dunia siapa nih? Siapa nih? Ayo, ada nggak nih? Ayo, siapa? Kayaknya banyak nih ya. Nggak cuma satu ya ini kayaknya. Mungkin disebutin satu aja, boleh? Siapa? Nggak ingat namanya. Nggak ingat namanya. Mungkin soon lah ya. Kalau mas kesini lagi aku tanyain harus inget loh ya namanya. Oke. Make up tahan air favorit sebelum tampil apa? Make up pasti make up sendiri kan? Iya. Nah, itu ada apa sih make up yang paling tahan menurut kamu? Mungkin di bedak kah atau pokoknya bedak harus bener-bener stay, nggak boleh luntur, nggak boleh ini. Yang paling harus bener-bener nggak bisa luntur ya? Maksudnya di bagian bedak atau di bagian apa? Di bagian lipstick sama mata sih, Kak. Oh, lipstick sama mata itu yang paling penting ya. Nah, target terdekat nih dalam setahun ke depan apa sih? Apa sih? Selain yang internasional tadi ya, mungkin kamu pengen menjuarai lomba-lomba yang lain atau apa gitu. Kalau untuk setahun ke depan mungkin ke Jurnas. Ke Jurnas, oke. Semoga nanti ya bisa tercapai ya impian besarnya. Nah, kalau kamu nih, Gandis, dikasih waktu untuk ngobrol dengan kamu yang mungkin 3 tahun yang lalu lah ya, kamu baru pertama kali terjun ke dunia olahraga renang artistik ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Ingin aku sampaikan itu nggak boleh malas-malasan, harus selalu menurut apa katanya coach. Oke. Terus
Kalau misalnya Kenapa? Jangan nangis, Gendis. Ini pertanyaan santai. eh, harus berjuang sih Kak. Soalnya sekarang udah aku jadinya kayak gini, dulu masih ya nggak bisa apa-apa. Itu kalau mau jadi kayak gini tuh harus berjuang terus, harus belajar. Oke, harus berjuang. Perjuangan itu juga nggak sia-sia ya. Sekarang Gendis juga nggak hanya menjuarai satu lomba aja, tapi juga banyak tingkat nasional, bahkan sebentar lagi bakalan di tingkat internasional gitu ya Gendis ya. Tapi nih, ngomong-ngomong, kalau misalnya kamu ada fun match sama, misalnya kamu ditantang nih fun match sama idola ataupun artis nih, kamu pengen nantang siapa? Atau justru malah teman-teman kamu sendiri? Mungkin siapa? Mungkin artis deh, atau enggak idola kamu deh yang pengen kamu tantang buat renang sama kamu, siapa? Kalau misalnya idola terlalu jauh Kak. Kalau idola terlalu jauh, boleh. Siapa kira-kira? Ada nggak? Temen mungkin ya, lebih ke artistik yang solo itu ya. Oke, Gendis mungkin bisa dikasih masukan ataupun dikasih saran buat teman-teman yang mungkin ingin mengikuti jejak seorang Gendis ini yang sudah menjuarai di berbagai lomba. Mungkin Gendis ada pesan-kesan buat teman-teman? Kalau misalnya mau mendalami renang artistik itu harus kuat mentalnya pertama, karena di renang artistik itu pasti nggak sedikit ya yang maksudnya perlombaannya itu. Iya. Terus tetap semangat, konsisten pasti. Yang paling penting itu attitude. Oke. Gendis, mungkin bisa dikasih harapan kamu nih untuk renang artistik kedepannya akan seperti apa? Aku mewakili dari teman-teman aku juga. Aku berharap di tahun 2028 kita bisa berangkat ke PON. Karena 2024 kemarin itu kita bukan nggak bisa sih, Jatim tidak memberangkatkan renang artistik itu ke PON. Yang terakhir cuma di 2021. Oke, berarti kamu sangat-sangat berharap sekali ya benar. di tahun 2028 si Gendis dan juga teman-temannya untuk cabang olahraga renang artistik untuk diberangkatkan ya. Mungkin ya kesampaian ya Gendis ya. Kita berdoa aja semoga masih ada kesempatan untuk Gendis dan juga teman-teman yang lainnya gitu ya yang dari cabang olahraga renang artistik ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton podcast hari ini karena kita kedatangan Gendis. Terima kasih banyak. Jangan lupa ditonton sampai akhir untuk podcast-podcast lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.